Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah pengatur hidup kita telah mengajarkan kepada Rasul kita tercinta sesuatu, dan Rasul kita tercinta menyampaikan apa yang ia terima dari Allah. Tak lebih tak kurang, itulah dia agama Islam. Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, Rasul sampaikan kepada kita. Dan tugas para ulama, para ustadz, terima dari Rasul, sampaikan kepada umat tanpa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah nanti agama kita menjadi agama seperti Nasrani. Kalau dirubah-rubah nanti agama kita bagaikan agama seperti Yahudi, karena sudah dirubah-rubah. Allah mengatakan Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama mereka merubah-rubah agama. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merubah-rubah syariat. Ada yang masukkan, ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan, ada yang dihapus. Di antara hal yang Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tegas menyampaikannya kepada umatnya, dan umatnya yang setia kepadanya tegas menyampaikannya kepada orang lain, yaitu la'anallahu ar-rashi wal murtash. Allah melaknat orang yang menyogok, dan Allah melaknat orang yang terima sogok. Allah melaknat orang yang menyogok, dan Allah melaknat orang yang terima sogokan. Nas tegas di dalam hadis yang sahih. Allah melaknat. Dosa apabila sudah diiringi oleh kalimat laknat, pertama, dahsyat pelanggarannya. Dua, dahsyat akibatnya, dahsyat dampak buruknya. Apabila Indonesia dari Sabang sampai Merauke penduduknya amalkan satu hadis ini, kita amalkan. Tak peduli Muslim, tak peduli Islam, jangan anggap ini ajaran Islam lah. Anggap saja ajaran Indonesia, ajaran Nusantara, yaitu jangan sogok, jangan terima sogok, jangan nyogok, jangan mau disogok. Amalkan, wahai umat Indonesia, apapun agamamu, apapun latar belakangmu, apapun pendidikanmu, apapun pangkat dan jabatanmu, dari Sabang sampai Merauke, A to Z, tolong amalkan satu ini saja. Saya yakin dan percaya 10 tahun ke depan Indonesia menjadi negara diperhitungkan dunia. Diperhitungkan dunia. Kita menjadi kita yang sekarang karena gampang disogok. Kita negeri kaya raya, tapi rakyatnya pada miskin karena gampang disogok. Hukum untuk orang yang berani bayar mahal, sehingga berpihak kepada pebisnis. Dan orang yang bertauhid tak akan mau menyogok, tak akan mau terima sogok, karena dia tahu dia akan dilaknat Allah. Dia tahu dia dilaknat Allah, tak berani. Dia tauhid bagaimana? Sehingga ketika Nabi mengajarkan tauhid, Nabi SAW mempraktekkan tauhid, para sahabat menerimanya dari Nabi SAW dan mengamalkannya seperti yang diinginkan Allah dan Nabi-Nya tercinta. Dalam kurun waktu singkat, dunia mereka pegang, dunia di genggaman mereka dalam waktu yang sangat singkat. Dua superpower dunia keteteran berhadapan dengan umat Islam. Padahal superpower dunia yang kerajaannya sudah berumur 1000 tahun lebih, bernama Persia dan Romawi, dalam waktu yang singkat takluk di depan umat Islam yang bertauhid. Ketika datang kepada mereka pasukan-pasukan tauhid, Nabi SAW mulai di akhir hayat beliau nyerang Romawi, penyembah manusia. Dan para sahabat mulai menyerang Persia, penyembah api. Dan mereka mengatakan kepada semua itu, kami diutus oleh Allah untuk membebaskan manusia menyembah manusia, agar manusia menyembah pencipta manusia saja. Itulah dia tauhid.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suami yang bertauhid tak berani nyakiti istrinya. Istri yang bertauhid tak berani ngatur suaminya, karena dia tahu Allah telah menjadikan suaminya pemimpin di rumah tangganya dan kewajiban bawahan taat kepada pemimpin. Si suami tak berani nyakiti istri. Ustaz, terkadang-kadang tersakiti juga istri Ustaz. Terkadang-kadang nggak apa-apa, itu tanda Anda manusia bukan malaikat. Tapi jangan terkadang-kadangnya 2 kali sehari. Itu bukan terkadang-kadang namanya. Terkadang-kadang itu 2 kali dalam setahun. Itu kadang-kadang namanya itu. Terkadang-kadang tersakiti juga istri, tak sengaja tersakiti juga hati istri, karena kita manusia, tak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata'un. Terjadinya sekali-sekali. Sekali-sekali itu bukan sekali pagi, sekali malam. Itu keseringan. Sekali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun. Tersakiti juga hati istri. Kenapa? Karena kita manusia, takkan semuanya sempurna seperti Nabi tercinta. Nabi tercinta pun kadang-kadang istrinya tersakiti tanpa beliau ada maksud untuk nyakiti, sebagai yang tersakitinya Aisyah ketika mukul bejana yang datang untuk Nabi. Tersakiti juga hati beliau, tapi Rasul tidak menyengaja. Kesalahan terjadi pada ibunda Aisyah karena cemburu. Intinya tersakiti juga hati istri Nabi SAW, tapi tak disengaja sama sekali, dan tak ada maksud ke sana sama sekali. Allah, orang yang sayang kepada umat Islam akan menyuarakan tauhid untuk umat Islam, agar umat Islam tahu apa yang tauhid. Inti kehidupan, inti dunia, adanya akhirat untuk tauhid. Surga untuk orang-orang yang bertauhid, neraka untuk orang-orang yang tak punya tauhid. Surga untuk orang-orang yang tauhidnya bertahan sampai mati, neraka untuk orang-orang yang hancur tauhidnya, dan ketika tauhidnya hancur, kemudian dia pun mati tanpa tauhid. Itulah menurut neraka. Ustaz ngarang kayaknya Ustaz. Enggak berani saya ngarang, Pak. Haram saya mengarang syariat. Tapi kenapa saya nggak dengar selama ini seperti ini? Ya Allah takdirkan sekarang saya ngomong. Mana di ayatnya Allah, Pak Ustaz? Lihat Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ayat 72 itu terlalu panjang, bagian terakhirnya. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang berbuat syirik artinya tak lagi bertauhid. Itu dia. Orang yang rusak tauhidnya, hancur tauhidnya, mati dalam keadaan tak bertauhid. Kenapa? Tauhidnya sudah dihancurkan oleh kesyirikan. Lalu apa yang terjadi pada orang yang tauhidnya hancur dan wafat tanpa membawa tauhid? Menghadap Allah tak pakai tauhid. Tak ada la ilaha illallahnya karena dihancurkan oleh kesyirikannya. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berbuat syirik, tauhidnya hancur. Karena tauhid dan syirik tak bisa bersatu, enggak boleh dimix. Enggak boleh dimix. Tauhid dan syirik tak bisa dimix. Tauhid datang, syirik hancur. Syirik datang, tauhid hancur. Kebiasaan kita nge-mix apel dan apel dengan apa kawannya ya? Apel dengan nanas atau apel dengan mangga. Kebiasaan kita nge-mix, jangan coba-coba nge-mix antara tauhid dan syirik. Buah bisa di-mix, tapi tauhid dan syirik tidak bisa di-mix. Satunya datang, satunya hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Ini ketika pasukan-pasukan tauhid datang ke kota Mekah. Hari itu juga syirik di kota Mekah. Bagus.
sampai ke akar-akarnya. Maka hari itu juga semua berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan. Khalid bin Walid dikirim untuk membunuh Uzza, simbol syirik terkuat di kota Mekah, dan dikirim seorang pasukan tauhid terkuat dari para sahabat bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Khalid bin Walid tahu persis di mana letaknya Uzza, karena dia dulu penyembah Uzza sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya, sebelum menyatakan la ilaha illallah. Lalu datang dia ke Uzza itu, dan Uzza itu adalah simbol lawan tauhid, namanya syirik. Ternyata Uzza itu pohon. Antum jangan kira bahwa Uzza itu berhala patung. Uzza itu pohon. Lalu pohon itu ditebang oleh Khalid bin Walid, sehingga hancurlah pohon itu dan jatuh. Simbol kesyirikan bernama pohon keramat sudah mati. Alangkah banyaknya pohon yang dikeramatkan orang sekarang, Pak. Itu simbol kesyirikan di sana. Dan yang paling sering dikeramatkan pohon yang bernama beringin. Hati-hati. Tak tahu kenapa beringin itu terlalu identik dengan tahayul. Apakah bentuknya yang begitu agak sedikit rimbun, ataukah tidak tahu apa. Padahal dia adalah pohon bagaikan pohon-pohon yang lainnya. Tak ada beda antara beringin dan pisang, sama-sama pohon. Maka dihancurkan oleh Khalid bin Walid simbol kesyirikan dari pohon bernama Uzza, dan bertumbangan pohon-pohon itu, karena pohon itu yang diibadati oleh orang Quraisy. Lalu Khalid bin Walid datang lagi kepada Nabi mengatakan, kelar ya Rasulullah, Uzza sudah hancur. Kata Nabi, belum wahai Khalid, balik lagi bunuh Uzza. Khalid bin Walid bingung, pohonnya udah hancur, Rasul sudah balik lagi, apa ini? Namun itu perintah Rasul, dia balik lagi ke Uzza. Di situ dia bertemu seorang wanita nangis, dibunuh oleh Khalid bin Walid. Wanita itu karena perintah bunuh dari Nabi tercinta. Balik lagi Rasul berkata, sekarang engkau telah menghancurkan Uzza. Karena di balik pohon keramat itu ada suara wanita yang sering bersuara, yang dianggap pembawa berkah orang Quraisy. Dan lihatlah ke beberapa negeri yang ada di negeri kita saja, penyembah-penyembah pohon. Ada atau tidak? Dan lihatlah aneka ragam akidah di negeri kita. Pohon ini keramat, hati-hati. Pohon itu keramat, hati-hati. Pohon ini keramat, luar biasa. Di sampingnya ada air, air keramat, air pembawa berkah, air penyehat. Semua itu penghancur tauhid, perusak tauhid. Kalau Anda yakin dan Anda lakukan, tauhidmu hancur, la ilaha illallahmu berantakan. Kalau dalam keadaan seperti itu Anda wafat, selamat neraka untuk selama-lamanya. Karena engkau sudah minta sesuatu kepada pohon dan penunggu pohon. Engkau telah minta sesuatu kepada air. Apa yang terjadi? Engkau samakan pohon dengan Tuhan, engkau samakan air dengan Rohmu, engkau samakan benda itu dengan Allah penciptamu. Itulah dia kesyirikan waladhdallin yang ada dalam Al-Fatihah. Makhluk disamakan dengan Allah. Saudaraku, satu rumus penting, luar biasa penting. Amalkan kalau engkau ingin bertauhid sampai wafat, dan engkau ingin wafat di atas tauhid, dan engkau ingin tauhidmu tak terganggu sampai mati, dengan harapan engkau wafat di atas tauhid dan berhak masuk surga. Berhak masuk surga orang yang bertauhid itu jaminan syariat. Akan tetapi kalau Anda banyak dosa, lihat dulu. Kalau Allah ampuni, masuk surga walaupun banyak dosa, dapat ampunan. Kalau tak Allah ampuni, rasakan dulu akibat dosa di dalam neraka. Suatu saat akan diangkat dari neraka masuk surga. Intinya akan masuk surga juga. Walau yang kedua bukan pilihan. Pilihan itu yang pertama, masuk surga tanpa masuk neraka.
Dan itu untuk orang-orang yang tauhidnya sempurna. Ketika tauhidmu tak sempurna, ada tapi tak sempurna karena banyak dosa, maka tergantung Allah. Allah maafkan, masuk surga tanpa ke neraka. Allah tak maafkan, rasakan dulu perangaimu di dunia dengan api neraka. Pasca itu engkau akan dimasukkan Allah ke surga. Akhirnya semua orang yang bertauhid masuk surga. Siapa yang tinggal di neraka? Orang yang tak bertauhid. Tidakkah ini bahasan yang sangat teramat penting? Kalau Anda merasa ini bahasan sangat teramat penting, maka jaga tauhid Anda sampai mati. Saya ingin memberikan satu rumus penting. Mudah-mudahan kita faham. Sehingga dengan faham itu kita mulai menakar apa yang selama ini kita lakukan. Dan dengannya kita mulai memilah. Ternyata ini syirik, tinggalkan. Ternyata ini tauhid, lanjutkan. Ternyata ini syirik, tinggalkan. Ternyata ini tauhid, lanjutkan. Siap untuk mendengarkan rumus penting ini? Jangan pernah samakan apapun dan siapapun dengan Allah. Jangan pernah samakan apapun, ini benda, siapapun, ini manusia atau makhluk hidup, manusia atau jin atau malaikat. Jangan pernah samakan apapun, siapapun. Jangan pernah samakan apapun dan siapapun dengan Allah. Itu dia tauhid. Kalau Anda sudah menyamakan sesuatu dengan Allah, syirik. Anda telah menyamakan seseorang sama dengan Allah, syirik. Ini rumus teramat penting dan teramat jarang dibicarakan dan teramat segala-galanya. Kalau dia dilakukan teramat penting, kalau dia ditinggalkan teramat penting, untuk teramat parah untuk ditinggalkan. Kalau diketahui teramat hebat untuk diketahui, tak diketahui teramat hebat, teramat parah untuk tak diketahui. Bahwa tak boleh ada yang sama dengan Allah. Kalau Anda samakan sesuatu dengan Allah, Anda telah berbuat syirik. Itulah dia, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah, tak ada tandingan bagi Allah, tak ada yang semisal dengan Allah, tak ada yang sekufu dengan Allah. Orang yang belajar bahasa Arab tahu mana kufu, selevel. Allah memberi rezeki, ini juga kasih rezeki saya. Namanya penjaga pantai laut selatan, syirik. Kalau Allah memberikan jabatan kepadaku, ini juga bisa memberikan jabatan kepadaku. Namanya Kibodo apa gitu. Dia pandai membuat jabatan saya bertahan untuk sekian tahun. Syirik. Karena yang memberikan jabatan kepadamu Allah. Yang mengatur alam semesta Allah. Ini air yang bisa menyembuhkan penyakitku. Syirik. Yang bisa menyembuhkan penyakit hanya Allah. Ini dia kertas yang kalau saya bawa pulang ke rumah akan memberikan berkah di rumahku. Syirik. Yang memberikan berkah hanya Allah. Kau telah menyamakan sesuatu dengan Allah. Ini dia guruku. Kalau saya percaya kepadanya, saya akan dibawa oleh dia ke surga. Syirik. Yang membawa ke surga hanya Allah. Tak ada selain Allah. Rasul saja berkata kepada anaknya, tak ada ayah lebih dekat kepada orang lain selain anak, dan berkata kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, di dunia minta harta, di akhirat aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirimu. Tak percaya, buka Sahih Bukhari. Kalau Anda tak beriman bahwa Sahih Bukhari adalah hadis-hadis Nabimu, engkau Syiah. Hanya Syiah kaum yang tak percaya Sahih Bukhari itu hadis sahih. Seluruh yang bukan Syiah percaya bahwa hadis-hadis dalam Sahih Bukhari itu semuanya sahih. Dan hadis ini dalam Sahih Bukhari. Wahai Fatimah, putri Muhammad, minta kepadaku hartaku di dunia ini.
Karena di dunia Allah berikan kepadaku harta dan Allah berikan kemampuanku untuk beri hartaku. Aku beri orang lain, apalagi putriku sendiri. Minta kepadaku hartaku, wahai Fatimah. Di akhirat aku tak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di akhirat wal mulku yawma idzil lillah. Kerajaan pada hari itu semuanya milik Allah. Kekuasaan pada hari itu semuanya milik Allah. Tak ada yang berbuat. Manusia tak bisa berbuat apa-apa. Termasuk para nabi dan para rasul. Tak bisa berbuat apa-apa di akhirat. Semua kekuasaan akhirat milik Allah. Maliki yaumiddin. Ustaz ada syafaat? Yes, saya tahu. Ustaz Rasul adalah pemilik syafaat terbesar? Yes, saya tahu. Ustaz orang soleh punya syafaat? Yes, saya tahu. Tetapi dia butuh izin dari penguasa akhirat. Tanpa izin dari penguasa akhirat tak bisa. Inilah makna Nabi mengatakan di akhirat saya tak bisa berbuat apa-apa untukmu. Kalau Allah tak izinkan, saya tak bisa berbuat. Ini dia tauhid. Sekarang kan tidak. Iman kepada saya, percaya saya ganteng tangan kalian ke surga. Syirik. Pandai kau ganteng tangan orang ke surga, tanganmu bisa kau ganteng ke surga, tangan sendiri. Jangan main-main dengan agama Allah. Jangan bodoh umat Islam. Rasul saya tak bisa menggandeng tangan putrinya ke surga. Anda ingin menggandeng tangan orang yang percaya kepadamu ke surga. Terlalu bodoh orang yang percaya kepadamu. Dan terlalu berani yang membodoh-bodohi umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.